Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jurita dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang proses fase menstruasi bersama teman saya. Ya, nama saya Naswa Zain Indarto dari kelas 11 IPA 2 absen 28. Nah, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Ada berapa jenis hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi? Jadi di dalam siklus menstruasi ini ada 5 hormon. Ya, jadi hormon yang pertama yaitu hormon estrogen, hormon yang diproduksi oleh ovarium. Ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Dan yang kedua ada hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, ada hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Yang keempat ada hormon peutein. Serupa dengan hormon FSH, hormon peutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Yang terakhir ada hormon pelepas gonadotropin. Hormon pelepas gonadotropin ini merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel. Dan hormon peutein ini memengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Fase dalam siklus menstruasi itu kan dibagi menjadi 3 fase ya. Fase apa aja? Jadi ada 3 fase, yaitu fase yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini pelepasan lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa bersekitar antara 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian pinggul, perut, dan punggung. Kondisi ini biasanya Fase dalam menstruasi terbagi menjadi 3. Fase pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa bersekitar antara 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang dikeluarkan akan lebih banyak. Pada masa ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian pinggul, perut, dan punggung. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kontraksi rahim yang terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Meski memicu rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebenarnya berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang meluruh menjadi darah menstruasi. Selain itu, wanita yang sedang haid juga bisa mengalami gejala lain seperti perubahan mood, sakit kepala, dan perubahan nafsu makan. Di fase kedua ada praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba fallopi. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Fase ketiga pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam memproduksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Jika
Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS, seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, dan cepat lelah atau perut kembung. Selain gejala tersebut, Corpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan menurun hingga menjadi darah menstruasi. Fase-fase ini adalah fase normalnya berlangsungnya secara teratur setiap bulannya. Namun, jika Anda tidak mengalami siklus menstruasi yang teratur, menstruasi lebih dari 7 hari, atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, sebaiknya konsultasikan ke dokter agar dapat diperiksa dan ditangani dengan tepat. Anda juga bisa mencoba beberapa minuman pelancar haid. Mungkin di luar sana banyak yang bertanya nih, kenapa fase menstruasi itu sangat berpengaruh sama emosional seorang. Jadi setiap wanita tidak sama dalam merasakan efek dari hormon estrogen. Beberapa bisa lebih sensitif terhadap perubahan kadar hormon ini ketika menstruasi. Inilah yang membuat wanita lebih sensitif saat menstruasi dan terlihat sangat mudah mengalami perubahan suasana hati. Nah, cara untuk menjaga mood agar tetap stabil itu gimana ya? Ada banyak cara untuk menjaga mood. Yang pertama, rutin berolahraga terlebih ketika sedang berada pada fase pramenstruasi. Yang kedua, perbanyak asupan cairan tubuh. Yang ketiga, hindari merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, hindari mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung kafein seperti kopi, coklat, minuman bersoda, dan teh. Yang kelima, kita harus menyediakan cemilan sehat di antara jadwal makan utama. Yang terakhir, mengkonsumsi susu rendah lemak guna mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Sekian pembahasan dari siklus menstruasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.